Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Anggi menemani Anda dalam acara Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Dan kali ini Mahadewi akan berbincang-bincang bersama dokter spesialis kandungan yang biasa itu jarang banget ada dokter spesialis kandungan itu cewek gitu kan. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang bersama dokter cantik di sebelah saya. Ada dokter Aryani. Om Swastiastu, Dok. Bunda Pigatre. Aduh, selalu cantik, gemes deh sama dokter ini. Anggi juga cantik ya. Dokter, maafkan hari ini aku mengganggu dokter yang sangat sibuk, bisa meluangkan waktunya bersama Anggi di sini. Terima kasih ya. Iya. Dokter, gimana nih kesibukannya, apa aja sekarang, Dok? Ya, selaku SPOG ya, praktek di Puri Bunda sama di apotek kan. Kemudian selaku perempuan, ibu, juga sebagai ibu rumah tangga, kemudian ya biasa antar jemput anak, gitu, ngajarin anak gitu. Walaupun dokternya sibuk dengan spesialis kandungan yang biasanya jarang banget ada di rumah, nih sekarang benar-benar bisa mengatur waktu antara ngurusin anak juga, antar jemput juga, biar benar-benar balance biar ya, Dok, balance, biar seimbang gitu kan. Iya, dari dan pagi sampai siang, baru siang saya praktek sama sore. Luar biasa. Dan kali ini kita mau berbincang-bincang, Dok. Banyak sekali keluhan-keluhan di luar sana pastinya tentang bagaimana sih menjaga kesehatan reproduksi wanita gitu kan. Ya menurut dokter sendiri secara umum deh terlebih dahulu gimana tuh? Pertama, kalau kita dibilang kesehatan reproduksi wanita, dari awal kalau misalnya mau untuk mengetahui bagaimana menjaga kesehatan perempuan terutama, awal kita harus tahu bagaimana kondisi kita, kondisi kita itu, hygiene sanitasi perlu kita pertimbangkan pertama kali. Hygiene sanitasi itu kebersihan vagina. Oh, kebersihan di bawah gitu ya, Dok? Ya, maaf ya, kebersihan organ vagina dengan cara membersihkan, maksudnya tiap hari itu dengan membersihkan. Kalau misalnya basuh vagina gitu kan, dari atas dari depan ke belakang, kemudian ganti, misalkan wanita tuh kan sering menstruasi gitu, ganti pembalutnya, periodenya lebih diperhatikan gitu, maksudnya tidak lama gitu makainya pembalut itu. Kemudian kalau misalnya kebersihan di vagina juga, kadang kalau misalnya ada sesuatu di situ bisa masuk kuman bakteri dari sana. Oh iya. Nah, kemudian kan itu bisa menjaga kondisi vagina itu dengan cara-cara itu. Kemudian bisa juga kalau tidak bersih itu bisa masuk infeksi jamur, bakteri di dalam vagina. Makanya kesehatan vagina itu sangat penting, saya rasa. Sangat penting banget, di samping menjaga kondisi badan dengan olahraga, salah satunya, kemudian naikkan daya tahan tubuh, karena itu mempengaruhi sekali tentang bagaimana situasi kondisi imun itu akan mempengaruhi jamur akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Wow, berarti saling berkaitan gitu ya, Dok, ya? Saling berkaitan itu, hubungan itu saling berkaitan untuk terjadinya infeksi masuk ke dalam gitu. Kemudian selain jamur, kan juga bisa virus juga masuk ke dalam. Gitu. Oke, berarti jadi perhatikan ya pemirsa Bali TV ya, banyak yang belum tahu yang tadi dokter bilang ya, membasuh vagina yang ada metodenya dari atas, dari depan ke belakang gitu ya. Biasanya orang kan ngawur gitu ya, dokter ya. Maksudnya kan dari kuman dari rektum, dari dubur bawah kan bisa infection masuk ke dalam vagina. Iya, jadi pemirsa Bali TV yang belum terlatih gitu kan, dari depan ke belakang mungkin bisa dilatih ya, karena kalau misalnya dari sebalik arah malahan kuman bisa masuk. Bisa ya, gitu lebih ya, cenderung Dok, ya? lebih masuk ke dalam gitu. Wow, dan selain itu juga tadi dokter setelah bilang membasuhkan juga harus ada juga nutrisi imun sistem yang sangat berpengaruh sekali bagi tubuh. Mempengaruhi sekali, ada beberapa makanan juga ya pasti itu akan pengaruhi, meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau kondisi kita fit dengan makan yang bagus, istirahat yang bagus, olahraga yang bagus, mudah-mudahan kuman dari manapun kan bisa datang. Salah satu dari bisa masuk ke vagina. Kalau kita dari segi kesehatan vagina, kalau kita tidak memperhatikan itu, bisa masuk dia ke dalam saluran vagina, kemudian infeksinya
tidak diobati, dibiarkan begitu, misalnya salah satu keluhannya misal keputihan atau gatal, itu pasien yang sering ke praktek itu keluhannya. Oh, berarti gatal-gatal dan keputihan gatal keputihannya, gitu. Keputihannya gatal dan bau biasanya. Oh, okay. Jadi dia bisa masuk ke dalam, kemudian kalau tidak dibersihkan, kalau tidak diberikan obat, nanti bisa merambat ke saluran tubanya. Itu yang pencetus-pencetus sakit-sakit yang lain lagi gitu ya? Bisa nyeri pinggang, jadi nyeri, kemudian keputihan yang hebat, jadi infeksi dia di saluran telur. Kemungkinan salah satu penyebab bisa terjadinya susah hamil. Oh, itu sangat berpengaruh juga. Sangat mempengaruhi, itu salah satu penyebab, bisa ke arah ke sana. Oke, berarti jadi dari awal harus dengan pokoknya menjaga kebersihan itu untuk tidak terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Iya, berarti sejak dini gimana kita harus merawat kebersihan reproduksi kita itu agar nantinya tidak ada keluhan di saat kita mau kehamilan itu ya, hamil-hamil, proyek hamil setelah menikah kan gitu ya dokter ya. Dan juga itu ya, selain membasuh tentunya vagina dengan cara yang benar, tadi dokter juga bilang apa namanya itu tentang untuk pengganti pembalut. Nah, itu ada siklus gininya nggak dok sih? Berapa jam harusnya yang benar sebenarnya mengganti? Sih tidak, kalau rasa sudah banyak segera biar enggak sampai penuh kayak oh gitu. iya, berarti kan aja. kadang ada yang dari pagi sampai malam. Biarin aja kayak gitu juga. Ya, kan pastilah tidak nyaman juga kan. Oke, berarti itu juga diperhatikan gitu ya dokter ya. Gimana cara kita dari pagi sampai malam itu mungkin bisa dibagi lah, pagi sampai jam berapa baru diganti, jam berapa sampai diganti agar tetap bagus gitu kan, sirkulasi di bawah. Iya, gitu. Seru loh perbincangan kita pada kesempatan kali ini loh. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali dok, bagaimana tentang menelusuri lagi bagaimana kesehatan tentang wanita dan juga bagaimana sih untuk menjaga kehamilan dan gimana sih menuju kehamilannya seperti apa gitu ya. Ayo jangan kemana-mana, tetap di Mahadewi. Iya, masih bersama Dr. Aryani ya di Mahadewi. Semakin seru perbincangannya, Anggi semakin kepo. Apalagi tentang reproduksi wanita, kebersihan, Anggi pasti selalu benar-benar worry-worry dan takut-takut gitu ya dok ya. Jangan takut. Iya, jangan takut. Kalau dari awal kita udah care sama kebersihan, kesehatan, pasti ada jalan keluar. Betul sekali. Dan tadi dokter kan bilang dan banyak juga keluhannya ya dokter ya, setelah menikah, duh kok lama sih nggak hamil gitu. Udah misalnya setelah menikah baru tahu ini gimana sih, harusnya sebelum menikah periksanya atau sesudah menikah gitu. Baiknya seperti apa? Seperti tadi yang dokter bilang kan, ternyata harus dicek apakah kita waktu di saat muda ada gatel ataukah keputihan nggak berbau atau tidak, kan seperti itu ya dok. Harus segera periksakan. Iya, gimana menurut dokter nih? Kalau baiknya orang menikah itu setelah menikah atau sebelum menikah, boleh nggak sih cek ke dokter gitu untuk mereka berdua suami istri? Sebenarnya kalau misalnya untuk kesehatan itu, kalau dia ada keluhan, sebenarnya sebelum nikah untuk prenatal, untuk ke arah ke situnya boleh aja periksa. Apalagi ada keluhannya menjurus ke organ genital, maksudnya gitu. Jadi bisa selain keluhan yang infeksi itu, bisa juga ada gangguan mens juga. Bisa juga kontrol lebih dulu. Jadi hormonal itu penyebabnya. Kalau misal terjadi gangguan hormonal sebelum dia menikah untuk terjadinya kehamilan, itu kan harus diatur. Maksudnya dibuatkan regular menstruasi. Jadi kadang ada ibu perempuan yang mempunyai itu dah hormonalnya yang disorder. Jadi gangguan di menstruasinya. Jadi kan apa penyebabnya gangguan menstruasi, itu harus kita cari kausanya apa gitu loh. Jadi kalau misalnya terjadi kehamilan itu kan harusnya men dulu. Kalau orang men pasti subur dia. Kalau dia tidak men, kita nggak tahu kapan masa subur. Berarti kita harus tahu juga jadwal mensnya itu kita benar-benar lancar teratur atau tidak. Teratur. Kalau misalnya mundur atau maju itu nggak masalah. Pengaruhi. Berapa hari dia menstruasi, siklus menstruasinya berapa bulan, apakah melewati 35 atau di bawah 21 atau enggak
itu dah saya bilang mainnya terus-terusan tiap hari lama panjang, itu ada namanya gangguan menstruasi itu. Itu perlu juga di treatment lebih awal untuk tahu untuk ke depannya apakah dia nanti untuk proses hamilnya itu, untuk goal hamilnya itu gitu. Berarti benar-benar ada gininya ya, dokter, itu mempengaruhi sekali. Kita itu mensnya itu berapa lama siklusnya, berapa hari, kalau misalnya kepanjangan juga ada Pasti gangguan juga ya, gitu ya. jadi, Wah. Ada yang tidak men, Iya, berapa beberapa bulan, bulan gitu. apa saya hamil gitu kan. Oh, baru Belum tentu. diperiksa kan belum tentu, kan banyak penyebab itu. Satu emang gangguan menstruasi, satu memang bisa tumor apa-apa di rahim yang apa namanya, yang gininya tidak bisa mennya keluar, bisa mengganggu tuh mennya keluar, bisa juga gitu. Pencetus hal-hal seperti itu apa sih, Dok? Pencetus sebenarnya hormonal itu kan cause-nya kan tidak jelas, tapi banyak faktor seiring berkembangnya zaman sekarang. Makan makanan yang cepat saji salah satunya, kurang olahraga gitu. Jadi itu kan kayak makan itu kan ada suntik hormon itu ya, kayak junk food itu gitu loh. Ya pasti ada pengawet juga, pasti mempengaruhi ke sana. Salah satunya itu. Wah, ternyata benar-benar ngeri ya kalau misalnya dibahas itu, Dok. Kita sampai merinding-merinding. Jadi pemirsa Bali TV boleh dong. Jadi jangan salah paham gitu kan. Jadi sebelum menikah misalnya ada cewek-cewek baru ke dokter kandungan udah, pasti kamu begini ya, pasti kamu hamil. Padahal benar-benar konsultasi itu nggak masalah kan, Dok ya. Sebenarnya itu yang lebih bagus gitu kan. Konsultasi bahwa benar-benar nggak mens saya teratur atau tidak, mens saya seberapa lama jaraknya, terlalu lama atau tidak, ada nggak sih gangguan hormonal? Gitu Terus ya. ada stigma apa namanya, ada perempuan atau yang belum hamil yang sudah menikah, dia suka memelihara itu binatang, kucing atau anjing, maksudnya jadi untuk kedepannya perlu juga pemeriksaan TORS itu. Jadi, ada pengaruhnya gitu, Dok, iya, dengan ada penyakit infeksi virus TORS itu. Oh iya. Jadi mungkin kalau misalnya mau nikah, mau apa lagi, pasti nikah tujuannya kan hamil gitu. Betul. Jadi harus setidaknya kalau misalnya di luar itu udah ditapis, oh saya baik-baik aja, saya tidak ada memelihara kucing, anjing, oh saya tidak pernah abortus atau enggak keguguran yang berulang, fine-fine aja dengan makanan, nutrisi yang bagus, olahraga, jaga kesehatan di vagina, mudah-mudahan ke arah kehamilan bisa terwujud gitu. Dan kalau terjadi hamil kan pasangan harus berdua harus periksa, itu intinya. Tidak harus yang perempuan aja, nanti lakinya oh saya bisa aja, belum tentu. Jadi harus pasangan harus kontrol, harus periksa keduanya gitu. Ya bukan yang salah yang cewek, salah yang cowok. Kalau menentukan itu tidak bisa kita menjudgment, oh yang perempuan aja, oh laki. Kalau saya rangkul keduanya, mari sama-sama. Terjadinya kehamilan kan pasti itu sperma sel telurnya harus benar-benar baik. Iya, memang berdua yang harus sama-sama itu ya, Dok ya. Agar juga nanti kalau misalnya hamil kita bahagianya sama-sama gitu ya. Kalau misalnya usia produktif yang hamil itu berapa sih, Dok? Ada kan bilang kamu tuh terlalu kecil loh hamil, kadang juga terlalu tua loh hamil gitu. Bingung dong jadinya. Sebenarnya usia berapa yang bagus? Usia reproduktif itu 25 sampai 35 tahun ya. Seiring sekarang perkembangan zaman, perempuan yang mengejar karir dengan asik dengan kerjaannya, jadi dia mungkin usia nikahnya jadi mundur dia. Betul. Tapi ya pastilah berpengaruhi terjadi tingkat kesuburan karena faktor usia mempengaruhi tentang selnya juga, pasti ada pengaruh gitu loh. Jadi usia untuk nikahnya mundur dia gitu. Mungkin ada yang 30 cepat, tapi nantinya mungkin tidak banyak, dia nanti punya anak satu aja mungkin cukup begitu ya. Mungkin perkembangan zaman sekarang itu 2 gitu, 25 sampai 35 ya. Tapi kalau di atas itu memang faktor, kalau sudah hamil ya kita rawat controllingnya yang bagus, maksudnya
saat pemeriksaannya harus benar-benar kapan harus periksa, harus sesuai jadwal, dan pasti akan pengaruhi ujung-ujungnya mau lahirannya bagaimana gitu loh. Tindakan kalau misalnya ibunya fine, kuat, mudah-mudahan bisa normal. Kalau misalnya biasanya mengeluh tidak kuat, biasanya hubungannya dengan semakin tua, maksudnya hipertensi, penyakit-penyakit metabolik juga bisa timbul. Itu ya, jadinya kenapa kalau disarankan 25 sampai 35 gitu ya dok ya, takutnya penyakit-penyakit yang lain gitu kan. Jadi yang membuat kesulitan untuk menjaga si bayi dan juga saat persalinan itu terjadi gitu ya. Wow, jadi misalnya kalau misalnya di atas 35 masih bisa gitu kan. Tapi banyak sekali faktor yang harus benar-benar dijaga gitu kan. Iya, kontrol yang benar gitu dok. Kadang juga banyak sekali, nggak usah kontrol gitu kan. Kalau orang misalnya yang sudah hamil nih dok, merasa yang tidak apa-apa, nggak usah dok, nggak usah deh kontrol. Apa sih resep-resepnya, itu aja dibeli lagi gitu. Itu gimana sih menurut dokter sendiri? Sebenarnya kontrol itu pertama kali di trimester pertama, kan ada 3 bulan pertama, 3 bulan di tengah, 3 bulan terakhir gitu loh. Jadi trimester pertama rutin itu yang vital sign itu, tensi, nadi semua itu yang vital itu pemeriksaan. Periksa darah juga di saat itu. Di awal di trimester pertama itu. Jadi untuk menapis apakah ada kelainan atau misalnya ada anemia, ada kencingnya bagaimana dari situ. Jadi untuk kedepannya kalau misalnya untuk menjaga kehamilan ke depan, kita udah kasih ini loh. Jadi dikasih vitamin atau makanan yang kita support lebih banyak di rumah apa gitu. Iya, betul. Jadi mempengaruhi nanti kalau udah anemia dalam kehamilan sampai kehamilannya, sampai lahir pun beresiko dia. Iya, kadang juga kalau hamil dok, kekurangan kalsium itu bisa terjadi ya dok ya, sama gusi itu kadang berdarah itu bisa juga ya dok ya. Itu dah trimester awal, mungkin pertama 2 minggu berikutnya kontrol sampai trimester pertama. Kemudian setelah itu bisa setiap bulan gitu. Sampai akhir trimester ketiga mungkin setiap 2 minggu kontrolnya. Nah, karena sudah pada masa-masa terakhir. Jadi dia kalau ada keluhan di situ lebih cepat kita ketahui gitu. Iya, jadi kontrol itu penting ya pemirsa Bali TV ya. Jadi setiap sudah hamil itu trimester pertama itu gimana. Jadi harus dicek sama dokter apakah benar-benar bagus nggak sih si ibu ini, gimana gitu kan, kalsiumnya cukup nggak gitu kan ya. Apa dari vitaminnya bayinya, anemia nggak gitu. Karena berbahaya di saat persalinan itu terjadi. Jadi itu fungsi dari kontrol kita yang teratur. Nah, jadi nanti saat menjaga kehamilannya seperti apa sih? Selama hamil kita harus seperti apa? Banyak juga kadang-kala nggak gini ya, nggak juga ya, banyak ibu-ibu itu yang benar-benar stres di saat hamil. Nah, jadi banyak yang kurang paham kalau misalnya hamil itu memang mempengaruhi anak-anak. Nah, dokter gimana sih harusnya menurut dokter sendiri saat kita hamil? Pikiran kita harus seperti apa membawa bayi itu? Nah, seperti yang dibilang, saat hamil itu kan tidak psikologi ibunya aja. Jadi hubungan berdua sama suami itu yang paling penting pertama. Jadi psikologis suami istri yang akan menjadi ayah ibu. Jadi itu harus tanamkan dalam ibu hamil. Hamil itu bukan dia aja. Jadi tetap dengan psikologis suami yang care, yang caring sama istri, menyayangi istri bagaimana layaknya itu semakin diintenskan. Kemudian hamil itu bukan orang sakit gitu. Jadi hamil itu kita enjoy, maksudnya kita menjalani hamil itu dengan enjoy, dengan makanan yang benar. Saya bilang makanan, saya nggak harus ini, nggak boleh ini, malah dia semakin stres dia. Iya, kok banyak yang nggak boleh sih hamil gitu kan ya dok ya? Sebenarnya yang kalau kita udah tahu perempuan gitu ya, makan yang benar, yang bergizi. Kita udah tahu makanannya banyakin buah, sayur, yang mentah gitu. Kalau mentah gitu kan ya pastilah yang tidak baik, ya lebih baik yang matang kayak gitu. Kemudian ya susu saya perlu, sangat penting sekali pemberian. Boleh, saya nggak pernah nuntut pokoknya intinya harus susu, harus dapat bila perlu. Kalau sebelum
sebelum hamil gitu kan ada juga pemberian ada asam folat boleh salah satunya untuk menghindari kelainan itu. Kemudian susu sangat penting sebelum hamil pun perlu ya, namanya esensis. Apalagi setelah terjadi hamil, makanan cukup vitamin tambahannya karena kita ada ibu dan bayi, jadi perlu support vitaminnya ditambah dengan susu, saya pikir itu. Nah, terus gitu. Iya, jadi berarti ini nih perlu antara bukan satu aja kan, bukan si hamil aja yang harus dijaga, jangan tapi sampai stres gitu. Kalau stres tuh soalnya mempengaruhi ke sirkulasi janinnya gimana bisa mempengaruhi semua. Jadi keterlibatan plasenta, air ketuban juga. Nah itu dia pemirsa Bali TV yang udah salah paham kan kalau hamil itu nggak kok misalnya ibunya marah-marah nggak ada ngaruh sama bayinya, ngaruh ya pemirsa Bali TV. Yang mempengaruhi kata dokter Aryani adalah pasangan, jadi pasangan harus bisa menjaga sama-sama menjaga si kandungan ini, si bayi ini. Kalau stres, sakit perut, belum waktunya lahir, sakit perut, kontraksi ya habis ketubannya bisa pecah ya, lebih awal lahir jadinya, prematur. Banyak sekali lagi perawatan prematur, ibunya belum psikis ibunya. Gini jadi baby blues belum gitu ya dok ya. Pusing deh dok. Oke, wow seneng banget ya ada kesempatan kali ini. Dan nanti kita akan bertanya lagi sama dokter Aryani setelah proses persalinan itu. Apa dong kita untuk menjaga reproduksi wanita setelah misalnya persalinan itu kan pasti dijaga juga kan dok. Dan berbeda sebelum saatnya adanya hamil gitu kan. Nah gimana nanti ya pemirsa Bali TV. Jangan kemana-mana, tetap di Mahadewi. Ya, kembali kita ke perbincangan seru kita kali ini ya bersama dokter Aryani, spesialis kandungan, dokter wanita yang jadinya kita lebih plong gitu kan kalau udah ngobrol gitu. Karena sama ya diberikan kesempatan mencari kesempatan ini ya dalam kesempitan gitu ya. Dok, sekarang kan tadi kita ngobrolin tentang bagaimana merawat reproduksi dari awal akhirnya hamil. Setelah hamil itu kan pasti kita gini ya melahirkan ya doknya. Nah di saat melahirkan itu susah-susah gampang loh dok. Kita menjadi wanita seperti apa sih harus yang dilakukan untuk menjaga reproduksi wanita setelah persalinan? Nah setelah persalinan ya. Iya betul dok. Oke. Setelah persalinan, perawatan habis lahiran itu dari organ vagina juga kita harus perhatikan itu, karena pastinya darah akan banyak dan bau itu kan. Kemudian mungkin setelah kontrol seminggu dulu mau lihat bagaimana juga kontraksi perutnya, kemudian kontraksi perut kadang ada perutnya masih besar atau gimana, di situ kita evaluasi juga. Kemudian dari vagina. Kemudian kontrol 42 hari setelah melahirkan. Itu namanya masa nifas. Jadi pada pasien bisa dia mennya masih nggak teratur. Sekarang banyak dia men lagi habis itu tidak men. Habis itu, saya nggak men-men loh dok, sampai 42 hari. Tetap saya sarankan untuk kontrol tuh 42 hari dari masa melahirkan itu. Habis itu kontrol, udah bagus dia, kontraksi udah bagus, di bawah baik juga, tidak ada demam segala macam itu udah yang kadang-kadang infeksi dari bawah itu juga bisa. Vital sign tensi juga bagus masih. Udah kita kontrol setelah 42 hari baru kontrolnya selesai gitu. Maksudnya setelah itu dalam fase, kalau kadang-kadang pasien kapan saya boleh hamil lagi dok gitu kan. Iya betul. Jadi setelah itu 3 bulan, saya paling sarankan 3 bulan setelah itu boleh untuk program selanjutnya kalau dia normal. Kalau dia riwayat operasi sebelumnya, jarakkan anaknya 2 tahun lah. 2 tahun biar bagus. Setelah itu, jadi 2 tahun setelah anak lahir, baru untuk program anak kedua atau anak berikutnya. Gitu. Kalau misalnya untuk pasir, satu lagi ya nih, apa namanya, usahakan memberikan ASI. Kalau bisa ASI iya kan, lebih seapapun. Kadang kan habis lahiran nyeri perut, kita usahakan ASI-nya terjaga. Seberapapun ruwet dan stresnya harus tetap ASI. Tetap memberikan air susu ibu karena itu sangat penting. Karena sangat penting dan membantu untuk bayi untuk tumbuh sehat dan kuat. Karena air susu alami itu lebih baik daripada susu formula itu. Jadi kemudian kedekatan juga ibu sama bayi, minimal lah 6 bulan ASI eksklusif.
untuk ke depannya mungkin sampai 2 tahun pemberiannya gitu. Sangat penting itu, sangat ada hubungannya untuk ke depannya untuk si bayi sendiri, kedekatan sama ibu gitu pasti itu. Nah, oh iya, Itu bukan hanya saya- semata-mata ASI itu dapat kolostrum dan imun sistemnya bagus, Imun bukan hanya sistem itu juga aja ya, Dok ya. bagus, Tapi ya. biar kita dekat, biar terus ngeliat Iya. anak kita, wah Ah, gini gitu iya. ya. Jadi lebih hatinya gitu ya. Kedekatan juga iya. Jadi sedikit apa kita lebih care sama dia lebih awal gitu. Itu penting sekali itu pemberian ASI itu juga. Iya itu garis bawahi ya, Iya. pentingnya ASI gitu ya. Oke, dan juga nih pap smear Ya. harusnya kapan sih Dok setelah melahirkan gitu harus pap smear tuh penting. Pap smear tujuannya satu untuk apa? Untuk wanita usia reproduktif ya, satu yang sudah menikah gitu atau enggak sudah pernah berhubungan gitu. Oh. Ya, sudah pernah berhubungan bisa melakukan tes pap smear itu. Syaratnya itu Apa? intinya dia tidak men. Intinya tidak men. Tidak berhubungan minimal ya 2 hari lah. 2 hari tidak berhubungan. Oke. Tidak minum antibiotik. Gitu. Oh, tidak minum antibiotik Iya, juga. jadi ya? kalau misalnya sedang minum antibiotik kan mempengaruhi hasil nanti dari bawah. Karena kita mencari bagaimana hapusan serviknya itu. Kan tujuan pap smear itu nantinya tahu ada satu lesi atau ada perubahan sel enggak di situ. Bisa terjadi kanker serviks tuh itu. Duh itu takut Dok, makanya kalau misalnya disuruh pap smear itu ketakutannya adalah gini, kalau misalnya ada sesuatu gimana dong? Iya kan ada kelanjutannya nanti gitu. Sejak Jadi dini lah ditahu. deteksi dini paling awal untuk mengetahui ada perubahan sel atau saya nggak ini ya nanti takutnya saya kanker serviks gitu. Jadi itu sebagai awalnya itu. Karena pap smear sebagai satu metode untuk mengetahui adanya perubahan sel di situ, perubahan sel atau misalnya ada sesuatu di situ, misalnya ada perubahan sel ke arah ke sana, misalnya ada sesuatu misalnya askus apa-apa gitu di situ. Ada tindakan lanjutannya, biasanya dengan biopsi lanjutannya gitu. Penting berarti itu pap smear. Penting Berapa sekali. lama yang bagusnya? Berapa Tergantung. Kalau hasil pap smearnya, misal contohnya Anggi kayak kemarin tuh Iya. dapat pap smear kan, Iya, normal, bisa setahun juga bisa. Berarti gitu. setahun Kalau tuh harus misal- tetap pap smear gitu ya? Iya, minimal kalau ada sesuatu misalnya 6 bulan boleh. Tapi misalnya ada udah perubahan sel yang ke arah sesuatu yang lebih serius, mungkin dilakukan biopsi kolposcopy itu. Nanti di situ tahu, belum berarti pap smearnya ada mencurigakan gitu, kita udah takut duluan. Ada tindakan lebih lanjutnya untuk pemeriksaannya. Kadang bisa pemeriksaannya tidak apa karena bagiannya lebih banyak diambil. Jadi kemungkinan ditapis itu tidak terjadinya lebih lega jadinya tidak apa. Kalaupun ada teknik-teknik yang harus dilakukan, bisa dilakukan di serviks itu, misalnya dengan langsung dibekukan gitu, ada sistem-sistemnya ke depannya gitu. Ya, wah, pokoknya jadinya ingat menjaga reproduksi wanita itu sangat penting bagi kita semua gitu kan, bagi wanita. Pap smear itu juga penting Iya. di saat hamil itu seperti apa, sudah dijelaskan juga sama dokter ya. Hari ini pokoknya wanita-wanita yang lagi menonton Bali TV pastinya sangat senang gitu ya, dapat ilmu dari dokter. Jadi yang lagi hamil nonton, berarti kita nggak boleh stres. Jadi pasangan juga harus tetap juga Iya, mendukung betul. istrinya gitu kan. Kalau misalnya sebelum hamil juga harus seperti apa sudah tidak Iya, perlu hilang sudah. lah. Terima kasih loh ilmunya hari ini. Satu Dok. lagi, Apa Anggi. Dok satu lagi? Satu untuk preventif untuk tidak terjadinya kanker serviks. Salah satu penyebabnya dari sekian predisposisi artinya penyebab dari kanker rahim itu kan seks lebih awal itu. Oh, itu ngaruh ya Dok? Iya, pengaruh. ngeri ya. Seks di usia dini. Ya, Nggi? Itu umur berapa enggak sih Dok? Jangan hadap ke sini Dok. Itu umur berapa sih Dok? Iya, di bawah itu, Dok. Oh, di bawah itu. Maksudnya, Ya, seks lebih awal, seks usia dini. multiparitas, banyak pasangan. ya Oh, itu ngaruh juga. Pengaruhi Ya, ganti-ganti seks. pasangan itu. Itu penyebabnya. Kemudian satu virus papiloma itu yang sekarang dicurigai memang penyebab terjadinya kanker serviks itu. Jadi
antisipasi ke arah situ disediakan sekarang kan udah ada vaksin gitu. Jadi vaksin kanker serviks bisa anak-anak sudah bisa kita berikan. Umur berapa itu, Dok? Bisa umur udah sekarang yang penelitian terbaru udah umur 13 tahun udah boleh. Bisa. Jadi ada vaksinnya itu. Vaksinnya ada mungkin ada pertama mungkin satu tuh yang 2 ditekan virusnya. Kemudian berkembang ada yang 4. Sekarang udah ada terbaru yang vaksin Gardasil tuh ada yang 9 di blok virusnya gitu. Jadi pemberian vaksin itu untuk anak-anak sudah bisa diberikan. Ya, itu vaksin untuk preventif itu. Jadi nggak usah dia pap smear, langsung kita vaksin di usia itu. Cuman kalau misalnya vaksin itu 2 kali untuk di remaja itu. Makanya kemarin ada program pemerintah juga kan di SMP yang anak-anak wanita, perempuan itu sudah diberikan vaksin. Jadi cukup dia cuma 2 kali aja di hari ke-0 itu sama bulan ke-0 sama bulan ke-6. Iya. Jadi 2 kali, beda sama kita yang maksudnya sudah pernah berhubungan, kan sudah pernah berhubungan nikah, pemberian vaksin dilakukan 3 kali. Oh iya, jadi itu penting juga ya, Dok ya. Penting juga. Ya. Jadi kan, untuk yang salah satu bisa untuk menghindari kejadian kanker. Iya, karena kan usia dini itu melakukan sesuatu nggak boleh, gitu kan. Kadang yang banyak berhubungan sama beberapa orang itu, jadi itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan menyesal di saat sudah tua gitu, baru ada timbulnya kanker, baru gitu. Karena sudah ada lesi berulang-ulang di situ, salah satu faktor penyebabnya ke sana. Gitu. Nah, jadi gimana pemirsa Bali TV sudah bisa berpikir ke hari ini yang sehat? Ya, terakhir dok. Kasih tips nih buat seluruh wanita-wanita dan pemirsa Bali TV yang lagi menyaksikan Mahadewi, terutama menyaksikan Dokter Aryani sekarang ya, gitu kan. Apa nih tipsnya? Tipsnya yang seperti saya bilang, ya pertama jaga kondisi badan kita, terutama organ genital kita yang terutama yang perempuan, khusus ini di sini untuk yang perempuan. Ya jaga kondisi badan itu dengan naikkan daya tahan tubuh, imunitas itu, olahraga, istirahat yang cukup. Kemudian kalau misalnya untuk screening awal boleh, kalau kita ada risiko sebelumnya boleh pemeriksaan TORS itu, infeksi TORS. Kalau yang mau program kehamilan juga boleh minum salah satunya asam folat, boleh di susu yang ada kan esensis untuk bisa kehamilan. Salah satunya. Kemudian kalau misalnya sudah pernah berhubungan boleh melakukan tindakan pap smear untuk mengetahui lebih awal terjadinya kanker serviks gitu. Oke, terima kasih loh, Dok, hari ini. Terima kasih banyak. Bila perlu untuk anak-anak remaja karena sudah tersedianya vaksin, alangkah baiknya kita melakukan vaksinasi itu lebih awal untuk anak-anak kita, untuk menjaga generasi muda, generasi penerus kita ke depannya. Kalau sudah terjadi kanker serviks, susah banget untuk ke depannya. Walaupun kan udah ada terapi kemo, radiasi untuk ke depan itu kan sungguh. Di samping jaga pola kita, jaga hubungan seks gitu, itu harus perlu diperhatikan. Baiklah, terima kasih dokter hari ini. Wah, senang ya dapat pencerahan dari dokter. Terima kasih, maaf mengganggu hari ini. Maaf juga. Iya. Thank you dokter, semoga bermanfaat juga buat pemirsa Bali TV. Ada kurang-kurangnya. Iya, terima kasih dokter ya. Oke, dan demikianlah tadi ya kita berbincang-bincang bersama Dokter Aryani, spesialis kandungan yang tentunya memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Dan tentunya terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pemirsa Bali TV. Majulah perempuan Indonesia. Om Santi 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 Om.